Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili SDN Gunung Sekar 1 yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan diskusi komunikasi visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah yang menunjukkan dari jalan yang benar menuju jalan yang benar. Semoga kita dapat mendapatkan salat dari beliau. Baik Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktek dari calon guru penggerak Bapak Imam Ghazali minta izin untuk melakukan pendampingan individual tentang diskusi dan isi bahasa perubahan yang akan dilaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya pengajar praktek pendamping dari Bapak Imam Ghazali. Nama saya adalah Presidi. Instansi saya adalah SMP Negeri 8 Sampang. Baik Bapak Ibu, tujuan pertemuan kita hari ini adalah berdiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, tujuan pertama dilakukan di sini susunan acara yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Terus yang kedua adalah paparan tentang diskusi komunikasi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Dan nanti ini akan diwakilkan oleh Bapak Imam Ghazali. Adapun susunan dari Bapak Imam Ghazali ini yang pertama adalah mengatakan tujuan diskusi. Terus yang kedua adalah merumuskan kalimat rumah dan melihat visi yang ada di sekolah. Terus mengidentifikasi perilaku yang mendengarkan visi. Dan selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, dalam proses pendidikan ini Bapak Ibu ini telah membuat visi dirinya sendiri sebagai bukti. Proses ini nanti diharapkan menjadi dasar pengembangan visi yang ada di sekolah dan yang berpihak pada murid. Diskusi kali ini Bapak Ibu merupakan bagian dari proses belajar bersama guru penggerak Bapak Imam Ghazali selaku angkatan 9. Ini nanti memfasilitasi visi yang ada di sekolah. Ini semuanya untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah Bapak Ibu. Meskipun menjadi bagian proses belajar calon guru, namun proses diskusi ini nanti diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi yang ada di sekolah ini. Sekaligus nanti diharapkan Bapak semua pihak, Bapak dan Ibu aktif dalam diskusi ini dengan harapan kepada semua anggota
berkolaborasi dan dapat memberikan sikap dan saling menghormati dan saling menghargai. Dengan harapan besar semua kegiatan ini bisa diberikan pelajaran dan mewujudkan serta manfaat. Baik Bapak Ibu, dipersilakan perwakilan dari kelas sekolah atau yang mewakili untuk memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Yes. Sambutan semoga sukses gitu aja. Iya. Ini lagi Bu. Sekalian kami buka. Iya. Bentuknya kayak ini, itu dipegang dekat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan atas nama Bapak Kepala Sekolah SDN Guru mengucapkan selamat datang pada Bapak Presidi terkait dengan kegiatan studi komunikasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Ghazali. Semoga kegiatan ini yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bapak Imam Ghazali menjadi kegiatan yang baik, yang barokah dan sekaligus kami buka kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, luar biasa Ibu tadi sudah memberikan sambutan dan pembukaan terhadap diskusi prakarsa perubahan dan visi. Terus selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan untuk Bapak Imam Ghazali mengatakan materi diskusi komunikasi dan prakarsa perubahan. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusidi selaku PP 194D, yang kami hormati Bapak Ibu, insya Allah lengkap Pak Rusidi. Ada dari PJOK Pak Jamal, dari GPAI Pak Hoirul, dari kelas tinggi Bu Enda dan Bu Is, dan dari tenaga kependidikan. Lengkap semuanya, cuman masih kurang Pak ya, cleaning service nggak ada Pak. Seandainya ada, lengkap ini Pak. Karena apa yang kita akan diskusikan ini adalah prakarsa perubahan sekolah. Otomatis warga sekolah semua Pak Rusidi, sebenarnya semua itu, iya semuanya harus hadir. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kita punya waktu ke depan ini membahas tentang diskusi komunikasi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau dilihat dari layar yang tampil di depan, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini arahnya kemana? Mudahnya Bu ya, visi. Di atas itu diskusi komunikasi, artinya penyamaan pendapat di sekolah ini. Kemudian visi dan prakarsa perubahan, ini yang paling penting. Karena kita sering melihat visi di sekolah itu sudah ada terpampang, namun belum pernah dianalisa. Kemarin juga Pak Rusidi sampai saya bertanya Pak ya, itu jadi abadi Pak visi itu Pak ya. Sekarang sampai pada modul 1.3 yang isinya visi prakarsa perubahan. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan selembar kertas ini Bu. Selembar kertas, nanti kita kerjakan bersama.
dalam rangka awal untuk mengetahui visinya apa, kemudian prakarsanya apa. Namun sebelum itu, diskusi kita kali ini tetap berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Ini wajib karena kedepannya kita sudah masuk pada kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ketika mengisi kertas ini supaya nanti ada arahnya, maka saya mulai dari yang pertama. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa. Nanti Bapak Ibu dipersilakan ketika mengisi ini arahnya, oh ini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Isinya akhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Pertama ini akhlak semua Bapak Ibu. Nanti ketika mengisi kata rumpang ini ada Bapak diisi. Oh ini ternyata satu ini tentang agama. Jadi Bapak Ibu bisa gampang mengisinya. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila yang kedua, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian profil yang ketiga, gotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan berjalan lancar. Gotong royong sudah sering Bapak Ibu ya. Gotong royong itu kalau di bahasa Maduranya jungrojung tuh Pak Rusidi ya. Jungrojung sataretanan itu gotong royong. Jadi mudahnya Bapak Ibu kalau melihat isi kalimat ini agak sulit mengartikan, tapi kalau kita permudah jungrojung bersama-sama. Kemudian berikutnya adalah setelah gotong royong kita masuk pada yang keempat, mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kuncinya adalah kesadaran terhadap diri, terhadap aturan yang ada. Itu mandiri Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Pak Hirul mengisi ini, oh ini mandiri ini, pasti ini. Karena apa? Kuncinya di dalamnya itu ada kesadaran diri. Dan selanjutnya yang kelima, kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak. Kuncinya adalah menghasilkan karya tindakan yang asli miliknya, bukan plagiasi atau plagiat. Yang terakhir, yang keenam adalah bernalar kritis. Apakah itu? Mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemennya adalah kritis dalam memproses informasi dan gagasan. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di kita masih belum kritis Bu Is, anak-anak itu. Ketika ada sampah dibiarin aja, gurunya malah yang ngambil. Sampai guru, apa itu ambil? Belum kritis berarti. Nanti bisa diisi di sini Pak Irul, Pak Jaman. Di sini visi prakarsanya. Padahal visi kita itu sudah masuk Pak, di dalamnya itu peduli lingkungan. Tapi belum muncul Pak. Gimana caranya? Jadi ini tugas kita ke depan. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu kita masuk pada cita-cita untuk murid sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Nah ini kertasnya. Bu Devi minta tolong Bu Devi. Nah Bapak Ibu tolong ini diisi yang titik-titik. Nah titik-titik kita bahas ya. Dari yang pertama dilihat dulu Bapak Ibu. Panduannya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kata rumpang di situ adalah kita memimpikan murid-murid yang memimpikan, mohon maaf bukan menginginkan, memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Silakan diisi. Kita memimpikan murid-murid yang, mimpi itu jangan sampai mimpinya hanya kecil, yang besar memimpikan. Bisa dihubungkan dengan profil yang 5 tadi itu Bapak Ibu. Oh saya memimpikan murid yang bernalar kritis dalam hal apa? Otomatis Bapak Ibu berbeda-beda ini. Oh saya ingin di agama, memimpikan siswa yang rajin sholat tepat waktu. Wah, diisi Bapak Ibu ya. Nomor pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Hubungannya dengan yang tadi, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nomor 1. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Oh saya percaya murid itu, azam itu walaupun nakal, saya percaya bahwa dia, nah gitu Pak itu.
Jadi semua anak yang di sini itu tingkah lakunya sudah nggak sesuai dengan aturan, sebenarnya di balik itu dia punya potensi besar Pak Hairul. Jadi ditulis, kita percaya bahwa murid itu apa. Kalau saya gini Pak Rosidi, dulu itu kita percaya bahwa murid adalah insan yang di dalamnya punya daya kreatif tinggi. Nah, itu saya. Itu Pak Hairul ya, kasih contoh. Jadi Pak Hairul, Pak Jamal, Bu Is, Bu Enda, dan Bu Devi boleh Bu. Belum tentu sama, karena kita kan berbeda pemikiran. Mungkin Pak Hairul arahnya ke keagamaan, Pak Jamal ke olahraga. Saya memimpikan murid-murid yang saya memimpikan murid-murid yang di olahraga itu berprestasi Pak Jamal. Nanti masuk ke yang 5. Bu Devi karena tenaga kependidikan, saya memimpikan murid-murid yang misalkan tertib membayar infak gitu. Itu keagamaan Bu Devi ya. Jadi semuanya Bapak Ibu dipersilakan ditulis semua yang diharapkan. Kemudian berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Pak Hairul. Kita mengutamakan apa? Kalau saya Pak Hairul ya, yang di itu Pak, di apa Pak? Di modul Pak ya. Di sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah Pak. Makanya saya ketika presentasi pasti akhlakul nomor 1 itu Pak. Buat apa kreatif cerdas tapi akhlaknya nggak bagus gitu. Kemudian berikutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah itu semua Bu, kepala sekolah, tenaga, cleaning service, Bu kantin, kemudian perpustakaan, itu semua yakin bahwa apa diisi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalau saya kemarin itu yakin untuk menjadi insan-insan yang sukses di masa depan. Nah gitu Pak. Kemudian berikutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kalau saya kemarin, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka selamanya tidak akan berbuat tidak baik. Yakin, karena apa? Mungkin di rumahnya kurang perhatian. Silakan Bapak Ibu, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena berdasarkan keyakinan masing-masing. Silakan diisi dari yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana apa? Yang bagaimana? Mungkin Pak Jamal memimpikan murid-murid yang bukan hanya berprestasi di olahraga, tapi juga di bidang misalkan disiplinan, gitu ya, diisi. Mungkin Bu Enda lain lagi. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki wawasan global. Bisa ya Bapak Ibu. Silakan dicocokkan dengan profil pelajar Pancasila, karena semuanya arahnya ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah, murid itu misalkan makhluk yang memiliki bakat luar biasa, Bapak Jamal itu. Nah, bisa. Misalkan Pak Hairul lagi, kita percaya bahwa murid adalah manusia yang perlu ditebalkan keimanan dan akhlaknya. Nah, bisa. Jadi silakan Bapak Ibu diisi sesuai dengan yang ada dalam pikirannya. Sambil mengisi Bapak Ibu, nanti kita masuk ke visi dan misi. Visi dan misi. Nah ini visi sekolah Pak Rosidi. Berakhlak mulia, berprestasi, cerdas, terampil, mandiri, dan peduli lingkungan Pak. Maka dicocokkan lah. Karena visi itu sebenarnya saya juga gini Pak. Visinya bagus, tapi kenapa ya kok nggak nampak dalam seharian gitu Pak. Visinya bagus, sudah bagus, berakhlakul karimah, tapi kenapa anak-anak itu ketika ketemu gurunya yang bukan gurunya nggak disalami Pak? Kok nggak disalami? Makanya saya ketika semua itu gurumu di sini, bukan tin gurumu juga. Kok bisa Pak lah? Bukan tin kadang ngantri ayo jangan dorong, nah ilmu itu. Gitu Pak. Aneh ya Pak. Kayak lagi ini berakhlak mulia, berprestasi, cerdas, terampil, nah mandiri juga masih belum Pak. Makanya nanti dari Bapak Ibu harapannya apa, kita cocokkan dengan visi ini. Apakah sudah sesuai dengan visi ini? Isi sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar.
Kalau dalam bidang berprestasi, insya Allah ini sudah sering Pak berprestasi. Ini yang masih belum kayaknya peduli lingkungan Pak. Masih belum, karena apa? Di toilet itu Pak ya masih kotor Pak. Nah ini perlu ditambahkan di sekolahnya Pak. Peduli lingkungan itu kayak apa nanti tindakannya itu. Jadi soalnya Bapak Ibu, kalimat rumpangnya cita-cita untuk guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah ini sebenarnya sadar mereka itu bahwa datang terlambat itu adalah disiplin yang tidak positif. Karena ada Pak, terlambat dulu Pak Rosidi. Setelah ditanya Pak, kenapa terlambat? Rumahnya jauh. Loh kok bisa kamu bangnya lebih pagi? Ternyata bapaknya belum bangun. Sebenarnya anak-anak itu memiliki masalah yang berbeda-beda Pak. Iya. Sampai saya gini Pak Rosidi, kamu rumahnya mana? Di Kodim. Kodim ke sini berapa kilo? Gak nyampe 5 kilo. Iya, lo bapak dari Pamekasan, lo balik 3 kilo. Kok lebih dengan saya daripada kamu? Gini itu Pak. Kan ya. Benda sudah ya? Belum. Kurang 2. Yang paling bawah Bapak Ibu, kita dan warga di sekolah ini paham. Di sekolah paham bahwa kita dan warga di sekolah paham bahwa paham apa di sekolah ini. Memang yang berat ini yang peduli lingkungan Pak Rosidi. Berat sekali peduli lingkungan ini. Gimana caranya supaya anak-anak itu benar-benar sadar diri. Kalau misalkan pas ke toilet itu Pak Rudi disiram, dibersihkan, itu masih belum. Termasuk juga tanaman itu kadang dibiarkan. Arahnya Bapak Ibu ke profil pelajar Pancasila. Arahnya ke profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian mandiri. Kemudian bernalar kritis. Dan terakhir kreatif. Kalau bernalar kritis, memiliki pemikiran bahwa sesuatu yang ada, bagaimana caranya diselesaikan Bapak Ibu, cara mudahnya. Kalau yang kreatif, sesuatu yang sederhana, dirubah jadi unik, dirubah jadi lebih bagus, dengan hasil karya sendiri, original. Kalau kemarin yang visi pribadi itu Pak, ini saya Pak, berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berdigital. Berdigital. Tapi digitalnya kayaknya sudah masuk ke sini juga. Cerdas, berkarakter masuk ke sini. Cuman nggak ada yang peduli lingkungannya, nggak ada. Yang kemarin itu. Yang nomor berapa Bapak Ibu? Yang terakhir, yang paling sulit yang mana? Nomor berapa? Nomor 5. 1, 2, 3, 4. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya Bu, ya bisa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat anak-anak berdisiplin. Menjadikan anak-anak misalkan cerdas, berkarakter gitu. Cerdas berkarakter berarti masuknya ke bernalar kritis itu Bu.
bisa kita yakin di sekolah kita, warga di sekolah ini yakin untuk menebalkan sikap sedekah, itu beriman dan bertakwa. Ini sebenarnya nanti masuk ke anu Bu, siapa tahu nanti Bu Endah anaknya punya lembaga yayasan, visi harus begini Bu, awalnya visi. Iya mulainya, baru masuk ke sini Bu. Punya Bu Endah, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang bisa diubah, ya sih. Di sekolah kita mengutamakan kepedulian, mantap. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlunya persatuan, ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat siswa cerdas berkarakter. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesadaran harus dimulai dari diri kita. Wah, ini Pak Suryadi punyanya Bu Endah. Wah, ya. Bu bacakan, oh ya. Iya, perwakilan ya. Ini Bu. Mulai dari cita-cita murid atau dari atas? Dari cita-cita murid. Ya. Cita-cita murid, kita memimpikan murid-murid kita yang cerdas, terampil dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang bisa diubah. Di sekolah kita, di sekolah kita mengutamakan kepedulian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlunya persatuan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa Dua. Kita yakin untuk bisa membuat siswa cerdas berkarakter. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kesadaran harus dimulai dari diri kita. Terima kasih Bu Endah dari kelas tinggi. Kemudian Pak Hairul. Ini Pak Hairul. Enggak aja ini. Cita-cita murid kita memimpikan murid-murid yang beradab, berilmu luas dan berprestasi. Kita percaya bahwa murid adalah investasi akhirat, maka kemudian lebih baik untuk kita. Di sekolah kita mengutamakan akhlak terpuji agar mereka menjadi insan yang beradab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat bersosialisasi dengan guru dan teman-teman. Kita warga di sekolah yang yakin untuk menjadikan usaha ini lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersamaan dalam melaksanakan aktivitas atau tugas adalah kunci sukses di sekolah. Itu ya Pak. Terima kasih, saya tertarik dengan yang investasi itu Pak Rosidi ya. Luar biasa, hanya perwakilan 2 ya Pak. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke visi coba. Dari yang disampaikan tadi, visi sekolah kita berakhlak mulia, berprestasi, cerdas terampil, mandiri, dan peduli lingkungan. Bapak Ibu, dari yang perwakilan disampaikan tadi, visi ini sudah masuk belum apa tidak Bapak Ibu? Harapan Bapak Ibu tadi sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk ini Bu, apakah visi tersebut sudah selaras dengan cita-cita murid? Sudah Bapak Ibu ya? Sudah tadi ya. Kemudian selanjutnya perlu disesuaikan apa tidak Bu? Perlu ditambahkan apa Bu Endah? Kira-kira apa? Yang perlu ditambah apa kira-kira? Apa kira-kira ya? Peduli lingkungan itu Bu ya.
Belum ada peduli lingkungan itu. Termasuk WC itu, Bu. WC itu peduli lingkungan itu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Yang perlu disesuaikan atau ditambahkan adalah penebalan peduli lingkungan berarti ini, Bu. Ya, gitu Pak Rusidi ya. Penebalan peduli lingkungan. Kalau yang lain sudah sesuai, Pak. Nah, ini penebalan peduli lingkungan, diantaranya adalah tadi itu masalahnya yang belum selesai sampai sekarang, masalah toilet. Toilet. Iya, kamar mandi itu. Berarti ini, Bu ya. Ini tambahannya penebalan peduli lingkungan. Karena sebenarnya kenapa saya bilang penebalan? Di modul itu sebenarnya anak-anak itu sudah punya itu, Bu, tapi belum tebal, masih tipis. Sudah tipis, diajak temennya lagi untuk tidak membersihkan ketika kencing, sudah tambah tipis. Sudah ada sebenarnya. Bukan tidak peduli sebenarnya ada, tapi perlu, makanya di sini kita tambahkan penebalan peduli lingkungan. Nah, selanjutnya merinci sikap dari warga sekolah. Bapak Ibu, dari tadi itu kita kan perlunya penebalan. Kira-kira apa Bapak yang harus dilakukan? Dari siswa dulu, apa Pak Irul? Apa kira-kira dari siswa? Iya, Bu. Iya, apa kira-kira, Bu? Ketika apa kira-kira ya? Ketika kamar mandi. Apa kira-kira? Iya, kebiasaan apa kira-kira yang perlu ditebalkan kepada anak-anak itu? Kebiasaan dengan menggunakan fasilitas yang baik dan menggunakan fasilitas dengan baik dan benar. Ya. Nah, seperti menyiram setelah sebelum ya BAB BAK ya, Bu. Nah, ini kira-kira ada lagi Pak Irul, ada lagi? Kalau saya gini Pak Rusidi, adanya rasa memiliki toilet itu, Bu. Kalau di rumah kenapa bersih, Bu ya? Ya belum kenapa bersih itu. Prinsip nggak bisa karena merasa ini, wah ini bukan toilet saya, sudah biarin. Iya, apa kira-kira? Ini, Bu. Ini, Bu. Iya. Ini, Bu. Ini, bis. kebiasaan menggunakan fasilitas dengan baik dan benar, seperti menyiram sebelum dan sesudah BAB dan BAK. Itu kadang-kadang banyak faktor. Sebetulnya anak itu mau melakukan, tetapi hal-hal yang dihadapi seperti air tidak ada, Air. atau si anak masuk itu sudah banyak dengan kotoran. Jadi ini juga perlu dilakukan bagaimana hal ini tidak lagi seperti ini. Berarti tadi intinya itu, Bu ya. Nah, ini gini Pak Rusidi, berarti intinya kamar toilet itu bersih, faktornya yang disampaikan Bu Is tadi itu karena satu, ketika masuk sudah kotor, Pak. Waduh, sudah kotor, akhirnya nggak jadi itu, Pak. Atau ketika masuk sudah kebelet, Pak, nggak ada airnya. Ini yang perlu berarti, Bu, semua ini berarti Pak Rusidi, termasuk yang cleaning service harus rajin-rajin mengecek, peduli berarti. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Apa kira-kira inisiatifnya, Bu, untuk mencapai itu? Saya ketik, Bu ya. Inisiatifnya yang pertama berarti petugas, Bu ya. Ya. 1, petugas kebersihan mengontrol ya, Bu. Mengontrol secara rutin
secara rutin, kamar mandi dan toilet. Itu ya Bu, mengontrol rutin. Kira-kira ada lagi nggak Bu? Dari siswa apa kira-kira Bu? Ini petugasnya. Kalau dari siswa, rasa memiliki ya Bu. Nah, siswa memiliki rasa siswa iya visi bahwa toilet itu adalah miliknya seperti di rumah, kan gitu Bu ya. Toilet itu adalah miliknya seperti yang di rumah. Iya. Rasa memiliki. Siswa mempunyai ini Pak. Memiliki. Ini ya Pak, Bapak Ibu. Itu kemudian berikutnya kolaborasinya bagaimana ini Bu? Kolaborasi. Berarti semua Bu ya. Semua warga sekolah, semua warga sekolah peduli kepada kebersihan. Ya. Lingkungan. Kemudian selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan Bu? Kira-kira bentuk kegiatan yang dapat dilakukan warga sekolah untuk mencapai visi itu. Apa kira-kira bentuk kegiatannya? Apa Bu? Benda? Oh ya, kerja bakti, benar. Jumat bersih ya Bu. Kerja bakti rutin. Kerja bakti rutin membersihkan dan terakhir apa langkah konkretnya Bu? Langkah konkretnya itu apa? Dibagi tugas. Langkah konkretnya membagi tugas yang jelas ya Bu. Membagi tugas yang jelas, cleaning service apa? Membagi tugas yang jelas. Kebersihan lingkungan. Sudah, terakhir kesimpulan Pak Rosidi. Sudah masuk kepada kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, saya kembali ke atas lagi. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulan. Di atas lagi, alhamdulillah sekolah kita itu sudah sesuai dengan ini visinya. Kecuali satu yang belum. Maksudnya belum nampak bagus Pak Rosidi. Peduli lingkungannya yang belum. Kalau yang berakhlak mulia sudah ya Pak Irul ya. Akhlak mulia itu anak-anak kayak hari Asmaul Husna, itu kan ya, Maulid Nabi itu sudah. Kemudian berprestasi juga sudah Pak, sudah sesuai. Cerdas juga sudah, terampil insya Allah sudah, mandiri juga sudah, dan yang paling nampak itu adalah peduli lingkungan Pak. Dan berikutnya sudah selaras kecuali yang tadi itu. Kemudian kita fokusnya kepada peduli lingkungan. Nah tadi petugas kebersihan, kemudian siswa, warga sekolah, dan terakhir adalah kerja bakti rutin. Nah konkretnya membagi tugas. Nah itu Pak Rosidi kesimpulannya. Iya, apa Bu? Tidak hanya pada Toilet, lingkungan semua, semua ya. Oh sampah, benar, sampah. Iya, sampah. Iya Bu.
Iya, sampah. Ini ya di sini ya Bu, berarti Bu ya. Taruh sini ya. Taruh di sini aja. Toilet dan sampah. Ya, kamar mandi diubah ya. Salah satu aja ini ya. Ini aja Bu, ini dan sampah. Ya. Karena siswa itu kok di rumahnya kok enggak gitu Pak. Berarti dianggapnya kan ya seperti tadi Bu ya, Bu sampaikan tuh faktornya itu Pak. Begitu masuk, aduh sudah penuh. Atau nggak penuh, sudah selesai kencing, dilihat oh nggak ada airnya, akhirnya ditinggalkan begitu saja. Itu apa? Oh sampahnya itu belum ya, pemisahannya Bu, pemisahan. Ada tulisannya organik dan anorganik. Iya, sebagian. Bapak Ibu, kita sudah sampai pada penghujung Pak ya. Itu tadi kesimpulan yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya tujuannya sebenarnya apa diskusi ini. Diskusi kali ini diskusi komunikasi. Jadi saya selaku CGP berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang merasakan visi sekolah seperti ini. Tapi kenapa visi yang bagus itu belum muncul, makanya tadi komunikasi. Dan memang masalah peduli lingkungan toilet ini masih belum menemukan solusi terbaik Pak di sini. Sampai saat ini gimana caranya dengan sekolah seluas ini Pak, siswanya 400, gimana caranya gitu Pak? Gimana caranya supaya toiletnya itu nggak begitu, nggak kotor dan toilet itu enak ketika anak yang repot kalau anak yang kelas 1 itu Pak. Aduh kakinya tidak buang di sana, dibuang di Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Dari awal tadi mengisi kalimat rupang, kemudian dianalisis ke visi, kemudian inisiatif, kolaboratif, dan terakhir sampai pada kesimpulan tadi. Baik, saya kembalikan kepada Pak Rosidi selaku moderator. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Dari luar itu bisa kasih aplaus terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Bapak Ibu kita sudah mengatakan representasi dari Bapak Ibu. Jadi saya tambahkan sedikit pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai di sekolah Bapak Ibu. Ini harus ada dukungan dari seluruh warga sekolah dan untuk meningkatkan proses ini diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang konkret atau inisiatif atau yang disebut dengan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, visi yang dibuat oleh guru atau Amikos ini bukan untuk merubah visi yang ada di sekolah Bapak Ibu, tetapi ini merupakan bahan diskusi nanti atau stakeholder yang ada Bapak Ibu. Nanti pada saat sekolah mau berubah visi yang mengikuti zaman, nanti kita bisa mengikuti referensi juga seperti Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya duduk hari ini ada waktu sedikit ini jalan-jalan ke kamar mandi. Ini semuanya berlama-lama. Semoga diskusi ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama Bapak Ibu. Amin. Sebelum itu kita berdoa bersama Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.